Jadi apapun sebenarnya problem mental health issue-nya, apakah perlu memang dicari tahu sumbernya apa, mengenali, identifikasi, lalu baru diajarin proses untuk dealing with this kind of situation, problem? Ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Oke. Kalau ODMK, barangkali kita, termasuk saya, mungkin mengalami masalah kejiwaan ini. Mindfulness sebenarnya bisa menjadi langkah yang tepat atau upaya yang tepat untuk dealing with masalah mental ini. Masalah mental sebenarnya bisa diawali dengan kita punya skill untuk menangani masalah mental kita. Tapi sayangnya, skill kita untuk menangani masalah mental kita sendiri masih sangat kurang. Overthinking, insecure, overthinking karena memasuki waktu Indonesia bagian overthinking. Ya kan? Ngobrol bola, man. Kembali lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona. Dan kali ini kita kedatangan seorang praktisi mindfulness yang mungkin sudah cukup banyak teman-teman yang juga mengikuti kiprahnya sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan sekarang juga di sosial media udah ngebangun community dan cukup banyak yang mengikuti. 11.000 dan apa nama community-nya di Instagram? Oh, dikasih nama broadcast-nya ya. Kancang Muda Rasa. Kancang Muda Rasa. Ya. Kita sambut bersama Mas Aji. Yeay. Mas Aji, selamat datang dan terima kasih waktunya disempetin untuk berkunjung di Ngode. Dan seperti yang tadi aku bilang, hari ini Dona masih berhalangan karena lagi kurang sehat. Jadi kita ngobrolnya berdua aja. Seru juga ya ngobrol cowok-cowok tuh. Sebenarnya ngobrol cowok-cowok tuh lebih lepas ya. Kita nggak harus jaga-jaga salah ngomong. Kalau ada Dona saya takut salah ngomong soalnya. Tapi ini ada istri saya, jadi saya masih agak ngeri ya. Mungkin ibu bisa tunggu di luar. Kan udah kan kalau bicara mindfulness berarti udah peace lah ya. Nggak ada isu kan? Semoga. Bercanda loh, Bu. Tapi tetap aja sih yang namanya rumah tangga pasti ada. Pasti ada. Dalam perjalanan hidup pasti selalu ada masalah. Nah, ini mungkin yang jadi penting bagaimana kita menyikapi masalah-masalah dalam hidup kan. Dan sebagai seorang praktisi mindfulness yang bersinggungan sama begitu banyak orang-orang yang membutuhkan support sebetulnya dan bantuan way out untuk bisa tahu how to dealing with those kind of situation and problem gitu ya. Juga belajar psikologi kan. Lulusan UGM. Kuliahnya di psikologi UGM. Wah, cum laude lagi. Iya, itu kebetulan mungkin. Berarti kalau di sekolah dulu termasuk yang rajin. Nah, itu ternyata setelah saya lihat hidup saya memang dari TK bahkan TK, SD, SMP, SMA dan kuliah memang saya diajarin ibu saya untuk disiplin belajar. Jadi memang waktu sekolah sebelum kuliah saya udah cukup langganan juara 1 gitu. Dan kuliah jadi cum laude gitu. Tapi ternyata itu pun juga ada nggak oke-nya buat kesehatan mental saya. Kenapa tuh? Saya jadi orang yang dulunya itu serba pokoknya segala sesuatu itu harus menang dalam kompetisi. Kompetitif ya? Kompetitif sekali terlalu saya. Kompetitif? Iya. Mirip-mirip kayak Dona sebenarnya. Dona tuh dulu sama tuh, walaupun mungkin dari orang tuanya nggak ada tuntutan untuk ini ya, untuk harus jadi juara kelas atau apa, tapi dia memang orang yang sangat kompetitif sehingga ketika misalnya ada yang lebih baik dari dia, dia ngerasa sangat tersakiti gitu. Bahkan dulu kalau nggak salah Dona tuh sempat bakar seragam sekolahnya atau apa gitu. Iya, SMP kalau nggak salah tuh. Jadi sementara kebalikan sama saya. Ibu saya juga sama, Mas. Selalu, Darius kamu harus belajar rajin gitu kan. Saya bolos mulu. Sampai main bola ya pasti ya, bolosnya? Belum waktu itu. Belum. Main di kebun, karena saya besar di Jogja kan. Besar di Jogja? Di Jogja. Jadi SD saya, kelas 1, kelas 2 itu belakang rumah. Itu jadi kejadiannya saya pamit nih dari rumah gitu ya, sekolah. Tapi nggak ke sekolah. Begitu keluar halaman, putar balik masuk kebun. Tiba-tiba gurunya nyamperin ke rumah. Mana Darius kok udah 2 hari nggak masuk gitu. Tapi ada alasannya sebenarnya. Apa alasannya? Karena mungkin waktu kecil saya nggak menyadari ya. Saya ngerasa sama-sama aja. Tapi seiring berjalan waktu semakin dewasa saya menyadari mungkin saya secara fisik beda kelihatannya.
Sehingga sering diledekin kan. Kalau sekarang mungkin dibully ya. Dibully dulu istilahnya. belum kenal lah, Dulu, dibully. ya. Kenalnya dulu diledekin gitu kan. Jadi kalau misalnya saya, bahkan kalau nggak sama teman-teman gitu ya, pergi ke luar daerah tempat tinggal saya, itu sering dipanggil londo, bule. Ya kan, kalau orang dulu kan kenalnya orang Jawa biasanya bilang londo gitu kan. Gitu. Sementara kan londo kita taunya penjajah gitu kan, orang Belanda gitu. Jadi nangis gitu, terus akhirnya di sekolah juga mungkin sedikit sulit untuk berteman, berinteraksi gitu ya, dan pasti paling sering dikerjain gitu. Bahkan kadang ada teman-teman yang berkomplot gitu kan, ngajak main gundu misalnya ke rumah, buat ngalahin saya doang, buat ngabisin gundu saya doang, mereka kerja sama gitu. Saya sadar begitu, udah bolak-balik gitu kan, kok kalah mulu, gundunya habis mulu gitu kan, ini pada menang, terus sempat ketahuan sekali, mereka bagi-bagi habis itu di depan halaman mereka bagi-bagi sebelum pulang ke rumah masing-masing. Wah sialan gitu kan. Gitu. Dan akhirnya jadi pemalu, penakut gitu. Terus jadinya bolos itu ya? Jadinya bolos gitu, sampai dipindahin sekolah. Jadi begitu naik ke kelas 3 dipindahin sekolah. Kata ayah saya, dipindahin biar ke sekolahnya dianterin pakai motor, nggak bisa kabur-kabur, nggak bisa pulang sendiri. Kalau dekat kan bisa pulang sendiri kan. Ini jauh, pulang juga saya. tapi saya itu ngelihat dirimu sekarang itu nggak bayangin kalau ternyata dulu masa kecilmu itu nakal gitu. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan sih. Oh, bener ya teman-teman gitu kan? Iya kan bener sih. Saya sering bilang sama Donna, kalau ngeliat anak-anak saya, Rio, Diego, Sabrina gitu kan, ini kita beruntung sebagai orang tua. Anak kita baik-baik. Kalau dibandingin bapaknya. Bapaknya yang takut ya nanti anaknya jadi ketularan nakal. Iya, walaupun waktu kecil nggak sadar ya itu nakal gitu kan. Tapi ya, dan mungkin itu yang menjadi apa ya, perjalanan hidup kita, background dari kehidupan kita yang menjadi membentuk diri kita sekarang. Nah, setiap orang kan punya path-nya masing-masing ya. Benar. Dan setiap orang mungkin nggak cukup beruntung untuk akhirnya bisa dealing dan menyelesaikan problem masa lalunya. Nah, kalau kita bicara yang sekarang memang lagi jadi concern, terutama di generasi yang paling ujung nih, ya kan, Z dan Alpha nih, yang sangat concern dengan masalah mental health issue. Ini Mas Haji sendiri melihatnya sebenarnya memang seserius inikah problem mental itu di generasi kita, dan bahkan kalau tadi kita ngobrol di luar kan bahkan generasi sebelumnya juga punya problem, cuma masalah perspektif dan bagaimana kita dealing dengan masalahnya aja kan. Iya. Sebenarnya masalah kesehatan mental itu kalau menurut saya sebagai praktisi kesehatan mental dan dengan latar belakang kuliah saya psikologi, iya memang beneran serius gitu. Hanya saja mungkin sudut pandang generasi dulu dibandingkan generasi sekarang berbeda. Generasi dulu isu kesehatan mental itu ada, tapi generasi dulu menyikapinya dengan udahlah, tabah aja, sabar aja, bersyukur aja gitu. Dan beranggapan bahwa kesehatan mental itu sama dengan kesehatan spiritual. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya. Sehingga ketika ada isu mental lalu disarankan untuk bersyukur, itu kadang malah tidak bisa mengurai masalah mental itu gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang ketika dikasih saran seperti itu atau udah ya ikhlas aja, udahlah ya bersyukur aja, itu malah jadi semakin tertekan. Gitu. Nah, kembali ke generasi dulu cenderung apa itu terhadap kesehatan mental. Karena mungkin literasi ilmu kesehatan mental zaman dulu, informasi mengenai kesehatan mental ya tidak berlimpah seperti sekarang di sosial media kan. Sehingga karena ketidaktahuan itu maka sikapnya cenderung abai. Hanya saja generasi sekarang, generasi Z dan Alpha itu cenderung lebay. Nggak semuanya ya, sebagian cenderung lebay. Kecenderungannya seperti itu. Kenapa? Karena begitu banyak ada tsunami informasi bahkan atau berlimpahnya informasi ilmu mengenai kesehatan mental sehingga cenderung ada rasa self diagnose mungkin ya. Niat ini kelihatan ini kayaknya ciri-ciri mirip nih ciri-cirinya. Aku begini gitu. Padahal belum tentu sebenarnya. Belum tentu. Atau misal ada rasa nggak enak badan lalu ngomong ke rekan kerjanya atau temennya, aku anxiety disorder gitu. Waduh. Padahal bisa jadi dia hanya masuk angin gitu. Itu terjadi, itu bisa terjadi. Ada juga yang misal karena dia mengidolakan seseorang itu memang ada isu bipolar gitu. Lalu dia mengidentifikasi bahwa aku juga bipolar loh. Karena supaya dia relate dengan yang didolakan. Padahal ya itu self diagnosis itu juga berbahaya. Sehingga generasi dulu yang abai terhadap kesehatan mental tidak disarankan.
generasi sekarang yang lebay terhadap kesehatan mental itu juga dua-duanya punya problemnya ya. Dua-duanya punya perspektif yang memang bisa dibilang kurang tepat. Iya, gitu tiap generasi punya masalahnya sendiri. Iya. Tapi gini, dari apa yang disampaikan ada dua hal sebenarnya yang aku cermatin ya. Iya. Apakah dengan abai udah pasti masalahnya nggak selesai. Benar. Tapi apakah itu bisa membuat hidup kita jadi lebih baik atau normal? Atau justru sebenarnya ini bom waktu aja? Bom waktu aja. Bom waktu aja. Berarti memang harus diselesaikan sebenarnya. Harus diselesaikan dengan tepat ya. Jadi bukannya terus berlebihan, tetapi dengan sikap yang dengan pengetahuan yang memang cukup gitu. Maksudnya ya sikap kita cukup, tidak berlebihan, tapi juga tidak terus abai itu tadi. Iya. Dan yang berikutnya kan berarti kalau misalnya itu adalah bom waktu, ada triggernya dong. Dan setiap orang triggernya beda-beda, momennya juga beda-beda gitu ya. Tapi kecenderungannya apa sebenarnya ketika memang kita punya masalah isu tentang mental health ini, apapun itu ya, dengan apakah background atau trauma segala macam gitu, terhadap kehidupan kita sehari-hari dan interaksi kita sama orang lain. Ya. Jadi dari tahun ke tahun itu kalau kita lihat sebenarnya angka isu kesehatan mental itu secara angka pun naik sebenarnya. Dengan kehadiran sosial media, dunia semakin bising, ditambah dengan adanya pandemi, bukan hanya rame di sosial media gitu, ngomongin mental health, ngomongin healing hanya rame di sosial media. Enggak, secara angka, jumlah kasus, jumlah orang-orang yang datang ke psikolog, itu memang secara angka naik. Memang jadi beneran ramai, beneran itu nyata, serius. Nah, kalau tadi penyebabnya apa? Sebenarnya secara psikologi itu kita bisa bagi dua kategori, nature dan nurture. Oke. Jadi ada isu kesehatan mental yang relate dengan misal genetik, atau misal pengalaman masa lalu. Ada istilah adverse childhood experiences. Pengalaman-pengalaman yang nggak nyaman yang dialami waktu kecil. Kayak aku gitu dibully waktu kecil gitu kan, itu bisa ya? Iya, bisa jadi kalau tidak diatasi atau tidak dipulihkan, tidak mengalami dissolve gitu, isu itu atau pengalaman itu bisa terbawa terus tanpa sadar. Ya. Nah, itu lebih ke nature. Nah, nurture itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu experience yang dialami sekarang dengan environment. Lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekitar. Experiences ini bisa misal physical condition. Sekarang ini misalnya ada orang yang mengalami sakit tertentu atau sakit kritis, itu juga akan berdampak ke kondisi mentalnya. Ya. Kondisi finansialnya itu juga berpengaruh terhadap kondisi mental. Gitu. Lalu yang environment itu tentu berkaitan dengan lingkungan, kayak misal lingkungan pertemanannya seperti apa? Toxic misalnya. Atau bagaimana dia mengkonsumsi sosial media, apakah termasuk adiksi terhadap sosial media, berlebihan, berjam-jam di situ, itu pun juga akan berdampak ke kondisi mentalnya. Termasuk yang mungkin sekarang ini terjadi adalah kondisi politik, itu pun juga akan berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. Gitu. Sehingga dari nature ke nurture, itu ada penjelasannya dan nurture-nya menjadi ada dua lagi. Dan ketika akhirnya seseorang mengalami situasi seperti yang disampaikan tadi, dampaknya apa aja sih dari yang paling ringan sampai yang terberat? Dampaknya sekarang ini banyak orang mengalami yang cerita ke saya overthinking. Istilah itu sering sekali muncul ya. Overthinking, insecure, cemas, ya, atau bahkan sampai kesepian. Gitu. Dan itu yang dia rasakan karena ketidakmampuan orang tersebut dealing with that feelings, that emotions, maka dia akan cenderung melakukan agresivitas. Satu itu. Dan yang kedua cenderung melakukan escaping sebenarnya. Entah itu addiction, kecanduan alkohol atau mungkin kecanduan apapun itu, kecanduan mungkin shopping. Apapun yang bisa bikin dia ngerasa lebih baik ya. Enakan. Padahal sebenarnya yang diajari kan pleasure kan. Padahal itu hanya sebagai pelarian dari ketidaknyamanan. Nggak menyelesaikan. Dan akhirnya butuh lebih dan lebih dan lebih lagi. Gitu ya. Ketidaknyamanan yang mestinya itu di face it gitu, harus dihadapin, harus diobrolin gitu. Tapi karena nggak nyaman lalu takut untuk dealing with that situation, maka dia akan larinya ke addiction. Dan kecanduan itu juga sekarang ini menjadi isu yang cukup
ramai yang diceritakan ke saya, banyak orang mengalami kecanduan gitu. Termasuk kecanduan healing. Kecanduan healing? Iya. Itu kayak gimana bentuknya itu, kecanduan healing? Kata healing kan mulai ramai dibicarakan sebenarnya sebelum pandemi. Sudah mulai banyak, aku healing gitu. Iya. Apalagi pas pandemi, banyak orang ngomong, aku healingnya gini, aku healingnya begitu. Tapi mohon maaf ini ya, segala sesuatu yang seringkali diartikan sebagai healing. Ini bitter truth nih. Itu semua just refreshing. Bahkan itu semua escaping sebenarnya. Escaping, ya. Misal traveling. Gitu. Boleh-boleh saja sih, maksudnya saya tidak bukan hal yang salah sebetulnya. Bukan hal yang salah. Tapi tergantung tujuannya mungkin, purpose-nya apa. Iya, dan juga nggak apa-apa juga traveling. Iya. Tapi perlu ada kesadaran bahwa setelah itu perlu ada upaya healing yang beneran healing. Iya, kalau memang butuh healing. Ini jangan sampai juga orang-orang yang suka traveling dan memang enjoy untuk tujuan memang it's pleasure gitu ya, untuk menyenangkan diri sendiri, jadi nggak traveling. Jangan seperti itu. Tapi itu bukan healing gitu ya. Itu bukan healing gitu ya. Karena sempat juga muncul kan konten healing begitu balik ke realita ya back to reality and it's hard gitu kan, nggak selesai juga. Ada juga juga yang healingnya dengan makan. Jatuhnya ke emotional eating kan. Iya. Makan dalam rangka melarikan diri dari kondisi sedih atau misal patah hati misal. Setelah patah hati lalu jadinya makan. Jadinya akan mendapatkan masalah baru, mungkin berat badan dan sebagainya gitu, atau masalah kesehatan gitu. Sehingga nggak apa-apa sebenarnya melakukan itu, karena kita sebagai manusia secara naluri memang nggak nyaman dengan hal-hal yang nggak enak kan gitu. Sedih, patah hati atau burnout urusan kerjaan, stres yang berlebihan, rasa cemas, memang nggak nyaman dengan itu, sehingga memang secara naluri akan menghindari itu dengan cara itu tadi. Nggak apa-apa melakukan itu, tapi dijaga secukupnya saja. Karena kalau nggak jadi kecanduan. Nggak apa-apa melakukan itu asal dibekali dengan kesadaran bahwa ini just refreshing. Masih ada PR untuk melakukan healing yang sebenarnya. Nah, kesadaran ini yang mungkin sulit untuk didapat ya, karena kan kesadaran itu muncul dengan apa yang kita believe kan, apa yang kita percayai, apa yang hasil dari olah pikiran kita dan apa yang masuk ke dalam kita dan akhirnya ngumpul jadi satu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya kesadaran bahwa mana yang memang harus kita lakukan, mana yang harus kita pahami dengan porsi yang benar? Ada dua hal yang membuat orang berubah. Selain dua ini mungkin ada banyak sekali, tapi di kesempatan ini mungkin saya bisa berbagi mengenai dua ini. Yang pertama adalah sayangnya orang berubah itu ketika mengalami satu kejadian yang memang menyakitkan. Sehingga ketika udah kayak terbentur tembok gitu, dalam tanda petik terbentur tembok gitu langsung. Baru mau berubah. Itu faktanya kayak gitu ya? Baru nggak. Banyak orang mengalami itu, mengalami satu masalah apa gitu, atau melakukan suatu hal yang sebenarnya itu nggak sehat buat dirinya. Udah dibilangin banyak orang, ya dia tetap aja kekeh di situ, ya kan? Tetap aja nggak melakukan healing, tetap aja escaping, refreshing dan sebagainya. Tapi ketika beneran terbentur atau beneran ada satu kejadian yang memang, iya ya bener ya, ternyata arahku selama ini salah ya. Barulah orang tersebut biasanya terus muter gitu, beralih arah. Satu itu. Yang kedua, sebenarnya ini jalan yang lebih sehat. Itu adalah mengedukasi diri. Dan nggak banyak orang yang mau untuk mengedukasi dirinya. Atau nggak tahu caranya, kayak yang tadi aku bilang kan, nggak semua orang beruntung untuk akhirnya punya kemampuan untuk dealing with the problem gitu ya. Iya. Hanya saja kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, maksudnya masa dulu kan akses untuk belajar sangat terbatas. Kalau sekarang ini sebenarnya berlimpah, tapi kan kita juga yang harus memilah. Nah, ini permasalahan dulu itu kita kekurangan akses belajar. Sekarang ini terlalu berlimpah akses belajar, sehingga jadi distraksi itu, malah jadi banyak hal yang sebenarnya nggak penting untuk dipelajari, itu malah terus-terusan kita pelajari gitu. Ini sebenarnya pembahasan ini nih ruangnya juga luas banget ya, luas banget dan kita bisa menuju ke arah manapun sebetulnya. Tapi aku coba untuk tetap make it simple supaya nggak terlalu membingungkan buat yang nonton ya. Kayaknya kita harus nampilin dengan contoh-contoh gitu ya. Benar. Mungkin dari
kita sendiri sebagai dua orang yang saling sharing di momen ini. Tadi aku udah sharing, waktu kecil aku kondisinya seperti itu gitu. Kalau Mas Haji sendiri, apakah memang mengalami juga masalah-masalah dalam kehidupan pribadinya sehingga akhirnya punya kesadaran, balik lagi kesadaran nih, karena ada salah satu aktor senior, almarhum Om Yayu Unru, yang sempat bilang sama aku, yang hilang dari manusia sekarang itu adalah kesadaran dalam melakukan hal di kesehariannya. Semua, mungkin nggak semua, tapi cukup banyak yang melakukan segala sesuatunya tanpa sadar. Kenapa harus melakukan itu? Kenapa harus bangun pagi, mandi, beraktivitas? Kenapa? Itu semua larut dalam rutinitas. Nah, ini yang mungkin perlu kita resapi sama-sama gitu ya. Tapi balik lagi ke poin tadi, apakah memang karena kesadaran itu, Mas Haji akhirnya memutuskan untuk mengambil jurusan yang spesifik di psikologi dan akhirnya memilih profesi sebagai mindfulness master. Karena udah cukup banyak kan yang orang-orang yang terbantu kan dengan kehadiran saya. Kalau pengalaman ya, mungkin sebagai contoh ya, pengalaman masa kecil, karena tadi kamu menceritakan tentang kenakalan masa kecil. Salah satu kenakalan masa kecil yang sangat berkesan buat saya adalah saya sangat suka sepak bola waktu kecil. Bahkan saya bolos sekolah, sebelum sekolah, istirahat sekolah, pulang sekolah, main sepak bola, pakai bola plastik sama teman-teman. Sampai di suatu hari saya pernah dipanggil guru di depan, lalu dimarah-marahin gitu karena sepak bola gitu. Itu satu pengalaman yang berkesan buat saya dan sampai sekarang saya masih ingat. Tapi kalau relate dengan ilmu psikologi, salah satu yang mendorong saya akhirnya memilih kuliah psikologi adalah waktu SMP, itu saya muncul keinginan yang begitu besar untuk mempelajari diri saya sendiri. Karena sejak saya lahir, ibu saya single mom. Karena bapak saya dipinjam orang, berselingkuh. Sehingga saya sejak kecil ya tinggal sama ibu saya. Saya waktu itu melihat sebuah spektrum emosi yang mungkin anak kecil sebaiknya tidak melihatnya. Dari emosi gembira, tertawa dan sebagainya menyenangkan, tapi sampai spektrum emosi yang mungkin menangis histeris. Jadi ada satu momen yang sampai sekarang saya juga ingat, ibu saya nyuapin saya sambil menangis. Dan saya waktu kecil dulu saya tidak tahu ibu saya menangis karena apa. Sehingga waktu itu pertanyaan yang muncul yang saya tanyakan oleh ibu saya adalah, "Mama nangis kenapa?" Dan sebagai ibu akan kesulitan menjelaskan itu kepada anak masih TK waktu itu. Ibu saya cuma bilang nggak apa-apa. Gitu. Saya juga pernah mengalami satu momen spektrum emosi yang marah, melihat kemarahan orang tua saya, kekerasan verbal, kata-kata yang kasar, kata-kata yang umpatan, kaca pecah, gelas pecah dan sebagainya. Itu pengalaman traumatis buat saya. Sehingga waktu SD ada dorongan untuk nakal sebenarnya, ada dorongan untuk kepingin melawan. Salah satunya tadi dengan main sepak bola. Waktu SMP saya muncul kenakalan untuk ngecat rambut saya dan sebagainya. Dan di satu momen seperti yang saya katakan tadi, waktu SMP itu saya mulai ada dorongan untuk, saya ini sebenarnya kenapa sih gitu? Emosi saya ini gimana sih gitu? Ditambah memang ibu saya suka baca buku. Ya, itu juga menjadi mungkin bekal ilmu saya ya. Sehingga waktu kecil saya ngelihat buku di mana-mana dan orang pasti perlu baca buku gitu. Maka waktu SMA, lulus SMA, saya itu punya keselarasan untuk IPJ. Istilahnya IPJ itu 3 pilihan. Karena waktu itu IPA saya. Ngalamin IPA IPS kan? IPA IPS ya kan? IPA IPS bahasa ya. Waktu itu saya IPA, sehingga ketika lulus kelas 3 SMA, itu saya boleh milih 3 jurusan. Pilihan pertama itu adalah teknik komputer.
Karena zaman itu dulu itu ya, informatika itu hal semacam itu kan, iya kelihatannya menjanjikan ini. Teknik komputer ITB, saya sangat percaya diri untuk mendaftar teknik komputer ITB. Yang kedua adalah ELINS. ELINS itu elektronika instrumentasi UGM. Yang ketiga psikologi UGM. Banyak orang waktu itu bilang, Ji, kamu bodoh banget sih, kok psikologi UGM kamu taruh di pilihan ketiga. Karena grade psikologi UGM itu mestinya tinggi, jangan ditaruh di pilihan ketiga. Ya waktu itu saya tidak terlalu mikir berat, tidak terlalu mikir banyak, tidak terlalu mikir panjang. Udahlah pokoknya daftar aja gitu. Waktu dulu SPMB. Dan ternyata saya diterimanya di psikologi UGM. Dan ketika saya masuk semester 1, semester 2, saya jadi sadar ternyata sebenarnya saya nggak sepintar itu diterima di psikologi UGM. Karena psikologi UGM membutuhkan mahasiswa, kebanyakan mahasiswinya. Banyak perempuannya sehingga saya diterima. Jadi bukan karena saya pintar, tapi karena... Ya, tapi pasti ada lah, karena pinternya ada, tapi bonusnya adalah karena nggak banyak murid cowok yang daftar gitu ya. Waktu SMA, bimbel saya juga suka bolosnya. Itu sih mungkin kenapa saya terus belajar psikologi. Tapi memang ada ketertarikan berarti kan untuk mengenal diri sendiri tadi. Iya, nggak tahu kenapa kan, nggak tahu kenapa waktu SMP itu udah ada dorongan itu. Gitu. Dan banyak orang yang bilang, kok aneh sih kamu ada dorongan itu? Nggak tahu gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, mungkin nggak semua orang punya keberuntungan. Karena ya pasti kita masing-masing punya problemnya sendiri-sendiri kan. Aku dengan problem aku nggak pernah kepikiran untuk mengenal diri sendiri. Maksudnya yang kayak, ya mungkin pertanyaan umumnya kan, gue ini siapa? Kita mencari jati diri gitu ya. Kenapa ada di sini? Ngapain nih? Apa hal besar yang menunggu kita di depan nanti gitu kan? Ini masa depan suram amat gitu. Kepikirannya seperti itu gitu. Tapi nggak punya kedewasaan atau hal yang membuat untuk berpikir benar-benar ke dalam gitu ya. Gitu, dan akhirnya ngejalanin by proses sampai di titik mungkin baru SMA mungkin ya mulai lebih berusaha menata diri lah gitu kan dengan semua ketidakaturan yang ada gitu ya. Gitu. Nah ini yang mungkin akhirnya banyak orang yang hidup dengan membawa apa yang terjadi selama masa hidup dia. Tadi juga udah dijelaskan kan, ada yang dari background nature ya berarti ya, nature-nya atau bahkan dari yang saat sekarangnya gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya pertolongan yang dibutuhkan oleh teman-teman yang memang punya problem mental health issue ini? Kalau menyadari bagus ya, atau ada pertanyaan gitu. Curiosity-nya anak-anak Gen Z sama Alpha kan curiosity mereka cukup tinggi sehingga akhirnya mereka bahkan sampai self-diagnosis itu gitu kan. Nah, bentuk apa yang akhirnya ditawarkan juga oleh Mas Aji untuk bisa membantu mereka menyelesaikan masalah-masalahnya? Secara individu atau lebih ke secara umum? Kita bahas yang umum dulu. Yang umum dulu. Kalau yang umum sebenarnya mungkin di kesempatan ini juga saya ingin menyuarakan bahwa jumlah profesional kesehatan mental di Indonesia itu masih sangat kurang. Sehingga idealnya berapa sih komparasinya? Dengan demografi kita yang luar biasa nih, hampir 300 juta kan. Saya tidak tahu tepat angkanya berapa ya, tapi sekarang ini kondisinya memang masih sangat jomplang gitu istilahnya. Jadi satu psikolog, satu psikiater menangani begitu banyak orang gitu. Dan ini ketika semuanya ke psikolog ke psikiater, bisa jadi psikolog psikiaternya yang malah butuh support. Iya, butuh support juga gitu. Sehingga kita ini perlu menyarankan orang untuk ayo ke psikolog, ayo ke psikiater gitu. Tapi selain itu, kita ini perlu literasi sehingga orang-orang tidak terus tergesa-gesa untuk ayo langsung ke psikolog, langsung ke psikiater, tapi ada skill, ada kompetensi untuk kalau misal kecewa, mesti gimana ya diriku, sehingga dirinya bisa menangani dirinya sendiri, seperti kayak first aid ketika luka fisik, let's say paper cut gitu. Nggak perlu ke dokter dong. Ke dokter. Karena kita sudah punya skill, sudah punya kompetensi untuk gimana mestinya menangani ini. Demikian juga dengan kesehatan mental. Sehingga dengan menyadari itu, sekali lagi kita ini sebenarnya secara umum perlu dua hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah menambah jumlah profesional kesehatan mental, profesional kesehatan jiwa. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah menambah
edukasi kesehatan mental. Ya. Dan edukasi ini apakah memang perlu sampai misalnya masuk ke kurikulum? Perlu misalnya sekolah-sekolah lebih banyak menyiapkan, kalau dulu kan kita kenalnya guru BP, masih ada nggak sih guru BP? Masih ya? Masih ada ya? Kan itu bagian dari menyelesaikan masalah siswa kan? Iya, tapi ya guru kan? BP kan dianggap adalah guru yang menakutkan kan, karena ke situ pasti nakal. Biasanya kan gitu, kalau zaman saya dulu ya, ya kan? Gitu. Saya SMA enggak sih, cukup sering di ruang BP. Jadi akrab. Karena sering jadi akrab gitu. Maksudnya buat saya guru BP bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Ya memang pada akhirnya ada nasihat-nasihat yang nempel di saya gitu kan. Biar ada positifnya juga gitu. Itu kepake ketika menjalani masalah dalam hidup gitu kan. Ada beberapa pesan-pesannya yang nyangkut lah dan kepake gitu. Tapi ya nggak tahu apakah itu memang diperlukan sekolah, peran sekolah. Itu akan lebih baik kalau sampai bisa masuk ke kurikulum sekolah. Karena kan artinya rasa kecewa ya harusnya kan memang sekolah dan orang tua berbagi peran kan. Tapi kadang dengan kondisi dunia modern sekarang kan kadang rumah juga bukan tempat yang cukup nyaman untuk banyak anak-anak gitu. Bahkan banyak problem muncul dari rumah. Nah kayak kecewa itu kan hal yang basic sebenarnya. Yang harusnya bisa diselesaikan oleh diri sendiri gitu ya, tanpa bantuan profesional misalnya. Karena sebagian pendidikan ya, entah itu pendidikan di rumah maupun pendidikan di sekolah, kan ada kecenderungan yang didik anaknya atau ngasih tahu anaknya, kamu pasti bisa meraih apa yang kamu inginkan. Padahal in real life, kan nggak semuanya bisa kita dapatkan. Sehingga the problem is, ketika orang tidak berhasil mendapatkan yang dia inginkan, itulah momen krusial sebenarnya. Karena di momen itu dia bisa meledak. Wah ini penting nih. Karena hidup ini nggak semua baik-baik saja gitu. Kita kan sebagai orang tua pengen anak kita punya semangat yang positif kan. Lalu apa yang harusnya kita tanamkan sebagai orang tua ke anak? Perlu diimbangi juga bahwa hidup ini nggak seindah yang kita bayangin. Belajar untuk menerima kekecewaan, untuk menerima penolakan. Salah satu skill yang sebenarnya perlu kita ajarkan ke semua orang, termasuk ke anak, adalah skill untuk menerima kecewa. Dan itu kan jarang-jarang diomongin gitu, jarang-jarang diajarin kan. Apalagi di generasi sekarang, di mana mungkin secara nggak semua ya, tapi sebagian besar mungkin punya kemampuan secara finansial orang tuanya untuk mensupport apa yang jadi kebutuhan basic, dan kebutuhan basic ini kan jadinya juga bias kan, apa yang benar basic, apa yang sebenarnya butuh atau nggak butuh gitu. Dan dengan pertemanan, kalau di generasi kita mungkin ada teman yang udah bawa handphone ke sekolah, ada yang sama sekali nggak punya handphone gitu. Kalau sekarang semua orang punya handphone, jadi kayak kebutuhan yang harus gitu kan. Kalau nggak dikasih handphone, dia yang paling beda sendiri. Saya punya cerita ya. Bahkan beberapa orang itu ada yang cerita ke saya, generasi sekarang ya. Mereka tidak dibelikan handphone oleh orang tuanya. Lalu dia punya keinginan untuk bunuh diri. Hanya karena tidak dibelikan handphone. Sejauh itu pemikirannya. Mungkin zaman dulu hal semacam itu nggak terjadi. Iya udah. Tapi sekarang itu ya di generasi sekarang, orang-orang zaman sekarang itu menjadi hal yang sangat menyakiti hatinya ketika keinginannya tidak terwujud gitu. Nah, itu mungkin juga ada kaitannya dengan sosial media, karena sosial media ini kan membentuk diri kita, mengkondisikan batin kita untuk diterima oleh orang lain. Jadi ada appraisal dari orang lain, itu ada pengakuan dari orang lain. Mengkondisikannya itu kan dari ketika kita ngepost likes, tanpa sadar itu membuat psikologi manusia kayak oke, apapun yang aku lakukan, diriku ini seberapa berharganya diriku ditentukan oleh seberapa banyak orang likes. Likes ini kan merupakan simbol dari pengakuan dari orang lain. Sehingga ngomongin balik ke tadi, ketika nggak punya handphone, itu kayak merasa atau nggak punya sepeda motor gitu, atau mungkin nggak punya apalah gitu. Itu kayak dia keluar dari circle pertemanannya gitu. Dan itu sangat menakutkan buat orang zaman sekarang gitu. Nah ini ada tips khusus nggak Mas buat para orang tua di luar sana terutama untuk menghindari kejadian seperti ini di anak-anak mereka terjadi? Back to basic sebenarnya, komunikasi. Dan komunikasi ini memang sekarang ini kan
menjadi hal yang susah ya. Bahkan kalau ngomongin keluarga ya, suami istri, orang tua anak, intimacy dalam satu rumah. Sekarang ini hal yang sangat mewah sekali sebenarnya. Karena ketika di rumah orang sudah punya bubble sendiri-sendiri. Setiap individu dalam rumah punya bubble sendiri-sendiri, yaitu dunianya di handphone. Gadgetnya mereka. Di gadget ya, Yeah. mereka. Yeah. Yeah. Jadi mungkin tips praktisnya adalah entah itu relasi suami istri atau mungkin orang tua dan anak, buat yang satu rumah, luangin waktu untuk letakin handphone, ngobrol, eye to eye, ngobrol. The real connection ya. The real connection. Real connection. Dan juga yang perlu dipunyai adalah dikendurin idealismenya atau kebenaran di kepala itu dikendurin, karena kalau nggak komunikasi jadi kayak penuh emosi kan, kayak yang benar itu gini, yang benar itu aku gitu. Dan akhirnya nggak berjalan komunikasinya, apalagi dengan generasi sekarang kan, mereka lebih kritis. Jadi memang balik lagi salah satu tantangan terberat keluarga ya. Orang tua juga harus menjadi contoh buat anak-anaknya kan, dan real connection. Dan balik lagi ke kesadaran kan, kesadaran fully presence itu juga hal yang menekan ego supaya ketika komunikasinya tercipta tidak jadi bumerang, bounce back. Anak ngerasa orang tua terlalu dominan dan harus dengerin apa kata orang tuanya karena generasinya udah berbeda ya. Demikian juga dari sisi anak juga gitu. Dari sisi anak juga nggak terus merasa generasiku paling benar gitu. Kan kita sebenarnya kan orang tua anak atau suami istri kan, kita ini sama-sama nggak tahu sebenarnya masa depan itu seperti apa kan. That's the fact gitu. Karena ketakutan kita menghadapi masa depan, ada kalanya diri kita sebagai orang tua atau diri kita sebagai suami, diri kita sebagai istri, diri kita sebagai anak, kadang kayak karena ketakutan itu kayak terus jadi aku yang paling benar gitu. Makanya perlu komunikasi, kita sama-sama cari tahu jalan tengahnya seperti apa untuk mempersiapkan masa depan. Dan setiap dari kita itu kan sebenarnya berawal dari sebuah keluarga. Dalam bentuk apapun ya. Berawal dari sebuah keluarga, dan rasanya juga keluarga menjadi salah satu strong point untuk membentuk mindfulness sebenarnya. Nah ini gimana sih Mas sebenarnya step by stepnya supaya kita bisa mencapai level mindfulness yang lengkap dan sehat dan tentunya kita pengen semuanya hidup bahagia kan pada akhirnya. Barangkali kita perlu memahami dulu sekilas secara definisi mindfulness itu apa. What is mindfulness? Kalau saya boleh mengutip salah satu guru saya, John Kabat-Zinn. Dia profesor di bidang mindfulness. Dia mengatakan mindfulness itu bicara soal awareness, kesadaran. Kesadarannya seperti apa? Kesadaran yang didukung atau kesadaran melalui attention. Perhatian yang gimana? Perhatian yang in the here and now. Jadi di sini kini. Sehingga ini bicara soal presence, kehadiran diri kita. Fully presence di saat ini, di sini kini. Sehingga kalau bicara soal tips praktis dalam keluarga, ketika kita berinteraksi ngobrol dengan anggota keluarga yang lain, latihan mindfulness adalah ya deep listening. Ketika ada orang yang ngomong, ya beneran dengerin. Bukan asik dengan gadgetnya. Bukan asik dengan gadgetnya. Dan yang kedua, tentu ketika dengerin itu pikiran kita akan penuh asumsi. Dan itulah thought ya. Jadi dalam ilmu mindfulness juga dibagi antara awareness mind dan thinking mind. Thinking mind kita akan selalu cerewet. Sehingga ketika kita dengerin, thinking mind kita akan, oh enggak, dia itu salah. Oh ya Kak, mikirin ini. Kayaknya nggak gitu deh. Nggak gitu. Atau bahkan loncat ke mikirin tentang kemarin ngapain nih, ya besok kan, mau ngapain gitu. Belum ingat cucian belum diangkat. Nah seperti itu, atau mungkin itu nasinya tadi udah dicekrakin belum dilanjutkan dan sebagainya. Karena thinking mind akan selalu seperti itu. Ketika kita bicara soal be mindful, ketika thought muncul, kita hanya sadari saja, observe that thought. Oke, pikiranku baru cerewet seperti ini. Dengan kita berjarak dengan pikiran kita, maka kita akan lebih sadar untuk berada di saat ini, di sini kini. Dan itu yang diperlukan untuk bisa sadar di sini kini. Dan hadiah terindah untuk orang yang kita cintai adalah
kehadiran diri kita secara utuh buat orang itu. Ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal cinta, tadi aku sempat baca tuh di broadcast Instagramnya ya. Ini kita lihat dulu ya sejenak ya. Karena ada yang menggelitik bicara soal cinta di Kanca Adi Muda Rasa. Ini agak di atas, jadi saya scroll dulu. Oke. Jadi hidup terlampau bising, luangkan waktu untuk hening. Bukan hening yang diupayakan pikiran, tapi hening karena kesadaran. Hanya menyadari apapun pikiran perasaan yang muncul, hingga pikiran perasaan mengendur sendiri. Hening inilah cinta. Ini loh, hening itu cinta ternyata ya. Karena tadi, dalam hening ada kehadiran, ada kesadaran. Bukan lagi aku, kamu, kita, mereka, karena tiada lagi memisah-misahkan. Cinta adalah keadaan batin ketika sadar. Wah, ini kalau orang sering nanya, apa sih cinta? Nah, ini menurut saya salah satu deskripsi yang cukup dalam ya, untuk kita pelajari dan kita sadari. Kamu adalah aku, mereka adalah kita. Pihak yang aku anggap bukan diriku, ternyata adalah juga aku. Di dalam cinta senantiasa ada keindahan, karena keindahan adalah keadaan batin ketika sadar. Pemisahan mengendur dan segalanya melebur menjadi satu keutuhan. Ini dalam banget loh Mas sebenarnya. Dan banyak makna yang terungkap dari satu tulisan ya, hasil dari pemikiran pastinya, dan pembelajaran yang coba diserap oleh Mas Aji dan akhirnya dibagikan gitu. Tapi untuk memahami ini kan juga butuh proses yang nggak sebentar, Mas. Benar. Nah, dengan balik lagi ke yang tadi kita bahas, sebenarnya apakah dengan treatment kesadaran tadi dan juga dengan bagaimana kita selalu berusaha untuk hadir saat ini di sini, itu benar-benar bisa menjadi terapi yang cukup ampuh untuk mencapai level mindfulness dan menyelesaikan masalah-masalah batin kita. Iya, kalau mindfulness itu kita pelajari lebih sederhana lagi, kita disarankan berlatih menyadari nafas kita. Ya, jadi di setiap momen, di setiap saat ada kesempatan, ketika kita tarik nafas, kita sadari, inhale. Ketika mengembuskan nafas, sadari, exhale. Dengan seperti itu, dengan menyadari nafas, maka kita akan bisa sadar diri di sini gini. Ya. Ketika kita hubungkan dengan permasalahan hidup ya, kalau kita mau zoom in, dinamikanya kan apapun yang terjadi di hidup kita. Misal kita ambil contoh kecewa atau misal punya keinginan tapi nggak terwujud, atau misal patah hati, atau mungkin kejadian di kantor, ada hubungannya dengan kerjaan, dan apapun itu. Atau mungkin ada kata-kata orang yang nggak ngenakin, kita dengar atau kita baca. Semuanya itu kan peristiwa eksternal, di luar diri kita kan. Semua peristiwa eksternal akan diikuti dengan pikiran perasaan yang muncul di dalam diri kita. Sehingga ada eksternal, ada internal. Kita tidak bisa mengendalikan eksternal. Kalau dikaitkan dengan perkataan orang, itu mulut orang lain, kita tidak bisa mengendalikan mulut dia. Dan sebagainya kita tidak bisa mengendalikan. Tapi mindfulness lebih fokus ke bagaimana kita dealing dengan pikiran dan perasaan yang muncul akibat peristiwa eksternal. Stres, cemas, sedih, overthinking, insecure. Sederhananya adalah ketika kita hanyut terseret oleh ingatan kita atau hanyut terseret oleh masa lalu, di sisi lain kita punya masalah batin atau misal kecemasan karena kita hanyut terseret oleh pikiran masa depan. Mindfulness mengajak kita untuk here and now, be present. Dengan menyadari nafas. Ketika kita bisa here and now, be present, sadari nafas, maka kecemasan kita akan mengendur. Kesedihan kita akan mengendur. Overthinking kita akan mengendur. Insecure kita juga akan dissolve, akan terurai satu persatu. Tanpa harus berusaha keras
untuk menyelesaikan apa yang bikin kita cemas, apa yang bikin kita sedih, Ya. apa yang bikin kita insecure. Kalau peristiwa eksternalnya, tentu perlu action Hadapi, dari ya, kita perlu kita action, lakukan. ya. Ambil contoh ya, biar lebih mudah dipahami. Misal, saya pernah mengalami delay pesawat. Banyak penumpang yang marah-marah, Ya, ya kan? Karena delaynya cukup lama, 2 jam bahkan waktu itu. Di situ saya belajar berlatih menerapkan mindfulness. Muncul rasa marah tentu saja, tetap ada rasa marah karena manusiawi. Tapi bagaimana saya menyikapi rasa marah ini? Itulah pentingnya mindfulness. Ketika muncul rasa marah, saya kembali ke nafas saya. Inhale, sadari. Exhale, sadari. Saya tidak marah terhadap rasa marah. Saya tidak terus melawan rasa marah saya. Tapi saya juga tidak meluapkan rasa marah saya. Saya tidak memanjakan rasa marah saya dengan meluapkan. Enggak. Saya tidak agresif terhadap rasa marah saya tidak meluapkan rasa marah. Dengan hanya menyadari saja. Jadi di center, di mindful. Dengan saya mindful, saya mengambil langkah, mengambil reaksi yang lebih tepat. Ya, saya akan tetap ke desk-nya, saya akan ngurus atau bertanya kenapa. Tapi tidak ada letupan emosi yang cukup kuat gitu. Jadi peristiwa eksternal tetap ada reaksi. Ada gitu. kontrol terhadap kesadaran emosi kita juga berarti ya di sana ya. Iya. Dan ini beda dengan 6 kan? Yang terus jadi bodo amat. Ya, jadi pasif kan? Jadi pasif ya. Iya. Ini mungkin juga akan sangat terlihat ketika kita bicara soal pemain bola. Iya. Messi misal, atau Cristiano Ronaldo, iya kan? Ketika di lapangan, maka dia akan mindful di situ. Tetap ada emosinya, tapi dia tetap bisa sehat menyikapi emosi itu dan dia tetap berlari mengejar Dan bola. ini sebenarnya bisa kita latih kan? Ya. Bisa gitu. Dan ini yang Mas Haji biasanya ajarkan di kelas-kelas yang. Di kelas-kelas ya. Oke. Jadi apapun sebenarnya problem mental health issue-nya, apakah perlu memang dicari tahu sumbernya apa, mengenali identifikasi, lalu baru diajarin proses untuk dealing with those kind of situation, problem? Tergantung kondisi mentalnya seperti apa. Kan ada yang, jadi mungkin ini juga banyak orang yang masih belum tahu masalah kejiwaan atau masalah mental itu spektrum. Ada ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa bisa dikatakan lebih perlu penanganan lebih serius. Kalau ODMK, barangkali kita, termasuk saya, mungkin mengalami masalah kejiwaan ini. Mindfulness sebenarnya bisa menjadi langkah yang tepat atau upaya yang tepat untuk dealing with masalah mental ini. ODMK. Apa aja Mas? Boleh secara spesifik nggak? Contohnya yang biar generasi sekarang tuh paham gitu. ODMK tuh apa aja sih? Yang termasuk dalam spektrum masalah ODMK mental. itu. Masalah mental tentu terkait dengan kecemasan, terkait dengan kesedihan, terkait dengan duka, overthinking, insecure. Itu masih masalah mental aja ya? Masalah mental. Tapi kalau bicara tentang kejiwaan. Gangguan jiwa, itu sudah bicara soal gangguan cemas. Karena dua hal yang berbeda, cemas dengan gangguan cemas. Kalau masalah gangguan mental atau gangguan jiwa, itu bicara soal schizofren misal. Seperti film Beautiful Mind, si John Nash, ada mendengar suara, halusinasi. Bipolar termasuk di situ. Bipolar di situ, depresi, gangguan makan, PTSD, post trauma stress disorder. Nah kalau ODGJ kan ini larinya kan pasti ke pusat rehabilitasi atau rumah sakit yang memang sudah perlu khusus ada gitu penanganan ya? lebih serius, psikolog, psikiater secara personal. Kalau yang gangguan mental ini harusnya kemana? Masalah mental. Iya masalah mental. Masalah mental bukan gangguan mental. Masalah mental. Masalah mental sebenarnya bisa diawali dengan kita punya skill untuk menangani masalah mental kita. Tapi sayangnya sekali lagi literasi atau edukasi kompetensi kita untuk menangani, skill kita untuk menangani masalah mental kita sendiri masih sangat kurang. Sehingga saya menyarankan edukasi diri terkait kesehatan mental. Termasuk saya berterima kasih sekali saya diundang di podcast ini. Ini adalah upaya untuk mengedukasi teman-teman yang nonton ya tentang kesehatan mental, edukasi kesehatan mental gitu. Dan yang kedua adalah jangan malu, beranikan dirimu untuk ke profesional, untuk ke psikolog, untuk psikiater. Nggak harus nunggu
harus parah dulu, harus mengalami gangguan mental dulu. Nggak harus. Seperti kita sakit, kita ke dokter, nggak harus hasil labnya bintang semua kan gitu. Kita kontrol dan sebagainya. Berarti artinya memang sebenarnya untuk penanganan pasti beda. Tapi yang menangani pasti psikolog psikiater juga dengan case-nya masing-masing ya. Dan kalau yang terutama yang ODGJ untuk yang gangguan mental memang perlu profesional yang memang beneran menguasai di bidangnya. Jadi masalah mental dan gangguan mental dua hal yang cukup berbeda sebetulnya dan penanganannya juga berbeda. Nah, untuk menghindari self diagnosis dari orang yang merasa aduh gue overthinking nih, anxiety, insecure segala macam gitu kan, atau bahkan lebih dari itu ada gangguan mental gitu kan, padahal nggak paham juga sebenarnya untuk dua hal ini ternyata berbeda. Itu apa yang harus dilakukan? Kan nggak mungkin kita bicara ya harus belajar, harus literasi kan. Sebenarnya apa sih yang ini bagian dari literasinya, mudah-mudahan pada nonton kan. Apa yang saat kita ngerasa nggak nyaman dengan kondisi mental kita, apa yang pertama kali harus dilakukan? Apakah langsung datang ke psikiater atau kayak tadi misalnya baru kecewa doang tapi akhirnya overthinking sampai berhari-hari nggak bisa tidur segala macam. Dan tetap berusaha dealing sama problemnya atau gimana? Kalau dari pendekatan mindfulness pertolongan pertamanya ketika teman-teman mengalami gejolak mental atau kondisi mental yang nggak nyaman, kembali ke nafas, sadari nafas. Karena nafas menjadi jangkar untuk sadar penuh hadir utuh di present moment. Karena ketika gejolak batin atau gejolak mental atau pikiran, perasaan, overthinking itu muncul, diikuti dengan kesadaran untuk sadar penuh hadir utuh di sini gini, maka overthinking, pikiran, perasaan, gejolak-gejolak itu akan mereda dengan sendirinya. Kita tidak hanya terseret oleh pikiran perasaan kita. Sehingga pertolongan pertamanya lakukan itu. Tidak perlu tergesa ngejudge diri sendiri atau memberi label, oh aku ini, aku itu, gitu. Atau misal, oh aku memang orang yang jelek, oh memang nasibku ini gini, atau bisa jadi menggunakan sosial media untuk emotional dumping, itu juga nggak sehat kan? Spill di Twitter, langsung numpain semuanya di situ, nangis di sosial media atau misal ngevideoin di sosial media. Habis itu nyesel. Ya, makanya buat kita barangkali saya juga mungkin bisa mengalami juga, tapi kita perlu sama-sama mengingatkan kesadaran untuk menengok ke dalam diri kita sendiri. Berapa lama sih Mas untuk bisa melatih nafas dan kesadaran untuk be present di sini dan sekarang di tempat ini? Diawali dengan luangin waktu setiap hari just 5 minutes. Luangin waktu 5 menit dulu to do nothing. Duduk diam, pejamkan mata, sadari nafas. Mindful breathing practice. 5 menit. Kalau kamu merasa misal ada teman-teman di sini, wah Mas, 5 menit terlalu lama, karena waktu itu berharga sekali. Gitu. Mungkin kamu sangat sibuk gitu. Ya mungkin luangin waktu 2 menit, 3 menit aja dulu. Semakin kamu sibuk, justru kamu membutuhkan hal ini sebenarnya. Ini kan berarti sebenarnya mirip-mirip kayak meditasi gitu ya. Kita olah nafas, kita berusaha untuk mendengar apa yang terjadi di sekitar kita, gitu-gitu ya. Sebenarnya hal yang simpel tapi sulit untuk dilakukan loh sebenarnya kan? Iya. Karena kalau bicara soal meditasi biasanya orang kan identik dengan duduk diam. Sedangkan mindfulness latihannya tidak hanya duduk diam. Kita bisa sitting, when you eat, mindful eating, makan hanya makan saja. Nggak pegang gadget, nggak nonton TV, makan hanya makan saja. Sitting, eating, walking. Itu bedanya sama meditasi ya. Kalau meditasi harus ngambil posisi, ruangannya tenang, segala macam. Kalau ini dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, yang penting kita sadari. Bahkan berolahraga kita juga bisa fokus di situ. Satukan energi kita ya. Oke. Paling banyak apa Mas? Kasus-kasus yang datang, problem-problem yang dicurhatin ke Mas Aji dari teman-teman yang merasa punya problem dengan mentalnya. Overthinking, insecure, overthinking karena penyebabnya berhadapan dengan pikiran dan perasaan dia sendiri kan gitu. Kayak malam hari biasanya badan udah capek, memasuki waktu Indonesia bagian overthinking, ya kan, jam 10 jam 11 malam, badan udah capek tapi masih buka sosial media,
kok dia udah bisa gini ya? Iya, Kok aku masih seperti ini ya? Membandingkan diri, muncul insecure. Dulu itu dia sering nyontek aku loh, waktu sekolah, waktu kuliah. Kok sekarang dia udah punya tas yang lebih mahal ya dari aku ya? Membandingkan diri, overthinking, insecure, kecemasan muncul, quarter life crisis, kecanduan itu juga sekarang ini cukup banyak yang bercerita ke saya. Ya, kecanduan game, kecanduan mungkin shopping, kecanduan alkohol, dan itu semua memang sebenarnya ada kaitannya dengan trauma ya. Makanya ada istilah inner child ya. Ya. Luka inner child gitu. Nah itu harus disembuhin nggak sih Mas? Iya. Dengan itu tadi, dengan Iya. belajar untuk Iya, kalau pendekatan mindfulness kita diajak untuk menyadari nafas dan kembali ke saat ini di sini gini kan, present moment. Iya. Itu langkah awal. Langkah berikutnya kita diajak untuk menyadari pikiran kita, menyadari tentang ego kita, menyadari tentang cinta, merenungkan rethinking about love. Karena cukup banyak ya pemahaman kita mengenai cinta. Kita udah ngobrolin cinta macam-macam ya kan. Kamu harus mencintai aku, kamu harus gini, kamu harus gini. Terkait dengan cinta segala sesuatunya, tapi mungkin pertanyaan yang paling penting adalah sebenarnya kita ini tahu nggak sih cinta itu apa? Iya. Karena semua ekspresi cinta, ya mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar ekspresi cinta kita ada sebenarnya ego kita. Kamu harus aku miliki, kamu harus mau aku miliki, kamu harus aku kuasai dan sebagainya. Dan itu yang kita artikan sebagai cinta. Entah itu hubungan orang tua dan anak, suami istri, kita terjebak di situ. Apakah itu beneran cinta? Atau sebenarnya hanya segala sesuatu yang kita pahami sebagai cinta? Bisa jadi itu hanyalah cara kita membesarkan ego kita. Dan mungkin bahwa luka batin, trauma masa kecil kita itu disembuhkan itu sangat mungkin sebetulnya. Sangat mungkin. Dengan tahapan-tahapan pastinya ya. Iya. Nah, yang penasaran mungkin nanti bisa kontak langsung Mas Haji. Saya nggak akan bongkar semuanya di sini. Terima kasih. Bisa konsultasi langsung. Nanti obrolannya jadi berat ini kalau jadi berat banget nanti. Deep banget nanti. Ini saya yang curhat di konsultasi. Tapi pernah nggak sih burnout dan akhirnya mungkin lepas dari mindfulness, marah misalnya, meluapkan emosi yang nggak sanggup untuk dibendung, ditahan lagi gitu, pernah nggak? Tentu pernah ya. Maksudnya Sebagai manusia normal ya. Iya, selama saya hidup, apalagi dengan masa kecil saya yang bahan bakar emosi saya cukup meletup-letup ya. Maksudnya dengan pengalaman masa kecil, spektrum emosi, saya ngeliat orang tua saya marah, saya ngeliat orang tua saya bertengkar. Dorongan saya untuk marah itu besar sekali. Saya menyadari saya ini pemarah. Dorongan marah saya lebih besar dibandingkan kebanyakan orang. Waktu SMP, SMA, kuliah, saya pemarah. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, udah mereda sangat jauh. Tapi Ivan di era sekarang ketika sudah menjadi praktisi mindfulness dan sudah menerapkan mindfulness itu sendiri gitu ya, itu masih sempat juga ya ke trigger gitu. Ada momennya. Kalau ngeliat AC Milan kalah, bergejolak gitu ya, mendidih. Tapi kelihatannya saya udah. Jadi Mas Haji ini juga pecinta bola dan fans berat dari AC Milan, seorang Milanisti. Tapi ketika dulu saya marah sekali ketika mengalami hal yang nggak sesuai keinginan saya. Tapi dengan mindfulness saya menyadari bahwa hidup ini nggak bisa sepenuhnya saya kendalikan. Jadi ini ada pemahaman dasar yang mungkin juga penting untuk saya bagikan. Dulu saya kepingin tenang, asal semuanya terkendali, asal semuanya sesuai keinginan saya, barulah saya tenang. Tapi dengan belajar mindfulness, saya pelan-pelan jadi sadar, saya berangsur sadar bahwa saya tenang karena saya sadar bahwa nggak ada yang bisa saya kendalikan di hidup ini. Iya. Semua ya. Walaupun kita punya pilihan dan kita beranggapan bahwa pilihan-pilihan yang kita buat itu adalah berdasarkan keputusan kita, tapi sebenarnya kan the truth is kita dipaksa untuk memilih kan. Ya karena gini, kalau kita bicara soal pilihan ini menarik sekali. Karena nyambung lagi. Bahkan ketika saya milih mendukung AC Milan, misal, saya sebagai Milanisti, saya berpikir itu adalah free will saya, maksudnya saya memilih dengan bebas gitu. Tapi kalau dilihat lebih mendalam,
saya memilih AC Milan karena data memori di pikiran saya dulu-dulu yang mungkin tidak ada kaitannya dengan AC Milan. Mungkin waktu kecil saya sering terpapar warna-warna merah dan hitam. Sehingga jadi suka warna merah hitam ya. Mungkin karena kakak saya suka Juventus dan saya ingin bersaing dengan kakak saya, sehingga saya memilih AC Milan. Sehingga marilah kita renungan bersama, setiap pilihan kita barangkali itu bukan pilihan kita secara bebas kita sendiri. Setiap kita ini terkondisi oleh batin kita sendiri. Jadi marilah kita relax saja. Dalam nih kalau udah ngomong gitu. Kita bahas mungkin lain kesempatan ya. Tapi ini satu obrolan yang sangat menarik, sharing yang sangat menarik. Sekali lagi makasih banyak Mas Aji sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Sayang banget nggak ada Dona. Aku berharap dia bisa denger dan ngobrol langsung juga. Pada ketawa. ada hidden agenda yang enggak sih, enggak hidden agenda sih. Lebih ya, aku percaya bahwa kita ini hidup kan selalu bertumbuh. Dan kita bertumbuh dengan apa yang terpapar dengan kita gitu kan, dan ini satu paparan yang positif sebenarnya untuk hidup kita, untuk masing-masing dan juga untuk kehidupan rumah tangga kita juga gitu. Jadi aku selalu senang untuk punya diskusi-diskusi yang menarik bareng sama Dona, ngobrol sehingga kita sama-sama belajar. Kalau gini kan aku belajar, aku harus ngajarin dia. Tentu dia mau dengerin. Iya, tapi saya juga gitu sih. Saya perlu orang lain untuk menasihati. Kita kadang perlu jembatan. Jadi teman-teman bisa apa namanya dicermati ya mungkin ya sharing yang begitu bermanfaat dari Mas Aji, dan buat teman-teman yang mungkin memang merasa bahwa punya kebutuhan terhadap kondisi mental yang memang cukup membebani pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa coba untuk mulai belajar menerapkan pola nafas tadi, belajar untuk sadar dengan nafas kita, dan kalau ternyata memang masih butuh bantuan lebih lanjut, bisa ke Instagramnya Mas Aji. Di sana sudah ada broadcast community-nya juga, bisa ngikutin, dan cukup banyak juga, 11.000 lebih loh yang follow di situ untuk mengikuti update yang cukup rutin diberikan, value-value dalam hidup, mengenal diri sendiri dan cinta dan segala hal yang sangat positif pastinya untuk hidup kita. Mas Aji, boleh dong untuk penutup nih, boleh nggak share ke teman-teman, kasih satu kalimat untuk menenangkan diri kita, kalimat terbaik untuk menenangkan diri kita, untuk melalui kondisi bentar lagi kan pemilu nih, ya kan, untuk bisa melewati pemilu dengan damai, apapun pilihan kita, supaya di keluarga tidak terjadi keretakan, di pasangan bisa tetap adem, di grup-grup WhatsApp juga nggak ada masalah, nggak harus left group segala macam, karena kan sebenarnya kita masing-masing punya pilihan, tapi bagaimana kita menggunakan hak suara kita, hak pilih kita tanpa harus kita menyakiti orang-orang terdekat kita. Salah satu hal yang saya cermati juga terkait dengan situasi politik sekarang ini kan bicara soal mendukung ya, dan kita menjadi tidak rukun karena kita mendukungnya dengan fanatik gitu, maksudnya kita membelanya mati-matian gitu. Sehingga kalau saya boleh saran ya sebagai teman, segala sesuatu itu secukupnya saja ya. Karena pada akhirnya nggak ada yang selamanya. Di hidup ini semuanya sementara. Terima kasih banyak. Thank you for having me. Mas Aji, selamat untuk nanti menyambut pesta demokrasi. Menggunakan hak pilih kita, dan semoga Indonesia bisa mendapatkan pimpinan yang terbaik yang juga bisa membuat kita lebih mindfulness, ya, lepas dari problem-problem sebagai negara yang masih negara berkembang. Kita pengennya jadi negara maju, dan tentu itu butuh kerja keras dari semua pihak, dan terutama pemimpin-pemimpin kita yang akan menentukan arah bangsa kita. Ya, semoga kita bisa mendapat manfaat dari perjumpaan ini, dan teman-teman bisa pelan-pelan belajar untuk memiliki kemampuan membuat diri kita hidup lebih tenang, lebih mindfulness lagi. Thank you Mas Aji. Sampai ketemu lagi di ngobrol lebih dekat bersama Darius Dona berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.